Hasil Denmark versus Prancis, skor 2-0. Denmark membuat kejutan dengan menghajar Prancis 2 gol tanpa balas. Kedua gol Denmark kali ini tercipta di babak pertama. Dimulai dengan Kasper Dolberg di menit 33, dan dituntaskan Andreas Skov Olsen di menit 39. Prancis terus mencoba membalas, tapi Denmark mengontrol keunggulan dengan baik. Hasil ini jadi pukulan telak bagi Prancis, terlebih karena Piala Dunia 2022 akan segera tiba. Timnas Belanda kalahkan Belgia berkat sundulan Virgil van Dijk. Timnas Belanda mengamankan 3 angka saat menjalani pertandingan pamungkas. Menjamu Timnas Belgia di Johan Cruyff Arena, Senin dini hari waktu Indonesia Barat, mereka menang dengan skor 1-0. Gol kemenangan Belanda tercipta pada menit 73. Virgil van Dijk melepaskan sundulan untuk meneruskan umpan sepak pojok. Gol tersebut membuat Belanda akhirnya keluar sebagai pemenang. Hasil Timnas Wales versus Polandia, Robert Lewandowski CS menang 1-0. Setelah melalui pertandingan 90 menit full, Robert Lewandowski dan kawan-kawan berhasil membungkam tuan rumah Wales dengan skor tipis 1-0. Adapun gol tunggal Polandia dicetak oleh Karol Swiderski pada menit ke-57. Polandia berhasil menunjukkan awal yang cukup baik dan memberikan serangan ke lini pertahanan Wales. Karol Swiderski berhasil membuat Polandia berhasil unggul berkat umpan yang diberikan oleh Robert Lewandowski. Kini Polandia pun unggul 1-0 atas Wales. Hasil UEFA Nations League, Kroasia menang telak atas Austria. Timnas Kroasia meraih hasil positif di UEFA Nations League. Menghadapi Austria, Luka Modric dan rekan-rekan menang meyakinkan dengan skor akhir 3-1. Kroasia pun berhasil mencetak gol cepat pada menit ke-6. Gol itu dilesatkan oleh Modric yang membawa timnya unggul 1-0. Pada menit ke-69, Kroasia berhasil mencetak gol lewat Livaja. Kroasia makin menunjukkan tajinya. Hal itu ditandai dengan kembali mencetak gol pada menit ke-72 lewat Lovren. Pertandingan babak penyisihan grup UEFA Nations League A 2022 telah menyelesaikan babak kelima dari total 6 babak. Tersisa 1 pertandingan lagi yang akan sangat menentukan bagi tim-tim yang berlaga, baik tim yang akan lolos ke babak semifinal maupun tim yang akan terdegradasi ke Liga B musim depan. Di grup 1, Kroasia memimpin klasemen dengan catatan 10 poin, diikuti oleh Denmark di urutan kedua dengan 9 poin. Kroasia dan Denmark akan memperebutkan 1 jatah tiket untuk lolos ke babak semifinal. Di pertandingan terakhir, Kroasia akan bertandang ke markas Austria. Sementara Prancis dan Austria berada di urutan ketiga dan keempat dengan koleksi 5 dan 4 poin. Kedua tim akan berjuang untuk menghindari degradasi ke Liga B. Prancis akan menghadapi Denmark di pertandingan terakhir. Di grup 2, Portugal memimpin klasemen dengan catatan 10 poin, diikuti oleh Spanyol di urutan kedua dengan 8 poin. Portugal akan menjamu Spanyol di pertandingan terakhir dan laga tersebut akan menentukan tim mana yang berhak lolos ke babak semifinal. Portugal cukup bermain imbang agar bisa lolos, sementara Spanyol harus mengalahkan Portugal untuk lolos ke babak semifinal. Sementara Swiss yang mengoleksi 6 poin dan Republik Ceko yang mengemas 4 poin akan saling sikut untuk menjauh dari zona degradasi. Swiss cukup bermain imbang agar tidak terdegradasi, sementara Republik Ceko harus menaklukkan Swiss untuk tetap bertahan di Liga A. Di grup 3, Hungaria tampil mengejutkan memimpin klasemen dengan koleksi 10 poin, diikuti oleh Italia di urutan kedua dengan 8 poin. Hungaria dan Italia akan berebut 1 jatah tiket untuk lolos ke babak semifinal. Hungaria akan menjamu Italia di pertandingan terakhirnya. Jika mampu menahan imbang Italia, maka Hungaria akan lolos mewakili grup 3 ke babak semifinal. Sementara jika Italia ingin lolos ke babak semifinal, Gli Azzurri harus bisa mengalahkan Hungaria. Sementara itu, Jerman berada di urutan ketiga klasemen dengan 6 poin. Inggris di dasar klasemen dengan 2 poin dan sudah dipastikan terdegradasi ke Liga B musim depan. Laga antara Jerman versus Inggris sudah tidak berarti apapun.
Di grup 4, Belanda tampil dominan dengan menjadi pemuncak klasemen grup lewat koleksi 13 poinnya, berselisih 3 poin dari Belgia di urutan kedua dengan catatan 10 poin. Di pertandingan terakhir, Belanda akan menjamu Belgia di kandangnya. Belanda cukup bermain imbang dengan Belgia atau kalah dengan skor atau margin 2-0 ke bawah untuk lolos ke babak semifinal. Sementara Belgia harus bisa mengalahkan Belanda dengan skor 3-0 ke atas untuk lolos ke babak semifinal. Sementara Polandia dan Wales akan saling sikut untuk menghindar terdegradasi ke Liga B musim depan. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.